Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah alamin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita yaitu terkait dengan dirasah fi fiqhi maqasidi syariah karya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Kemarin kita telah membahas bersama bahwa kita telah sampai kepada madrasah yang kedua dari madrasah yang biasa memahami maqasidus syariah, yaitu madrasah Mu'attilah Judud. Mereka yang menganulir nas syar'i beralasan dengan maqasidus syariah. Telah kita jelaskan kemarin bahwa mereka ingin menghilangkan nas-nas syar'i dan hukum-hukum syar'i dengan beralasan maqasidus syariah. Karena mereka mengambil maqasidus syariah saja, kemudian meninggalkan nas-nas yang sejatinya di balik nas tersebut terkandung maqasidus syariah itu sendiri. Kita akan melanjutkan pembahasan, di mana setelah kita kemarin menjelaskan hal tersebut, kita masuk kepada paragraf berikutnya, yaitu yumkinu tahta ghita'i hadhil falsafah, dari pemahaman yang mereka bangun, maka mungkin di bawah falsafah yang mereka buat ini, an-nughayyira ahkamal usrah, mereka bisa merubah hukum-hukum tatanan-tatanan terkait keluarga. Fanamna'u at-talaqa, mereka menolak syariat tolak. Wa nuharrimu ta'adduda zaujat, mereka mengharamkan poligami. Wa nujizu lil muslimah ibtida'a an tatazawwaja bi ghairi muslim, mereka pun kemudian membolehkan bagi seorang muslimah untuk menikah dengan seorang yang bukan muslim atau orang kafir. Ini pandangan-pandangan yang memungkinkan dari filsafat yang mereka yakini. Kemudian wa nusawi bainal ibn wal bin fil miras, mereka juga kemudian menyamakan antara anak laki-laki dan perempuan dari harta warisan, wa ghairuha, dan selainnya bi ismi riayatil maslahatil amah, dengan alasan atau dengan nama menjaga maslahah amah, allati hiya maqsadu syar'i al-asli, yang merupakan maksud syar'i, maksud syariat yang asli. Ini adalah hasil-hasil dari madrasah Mu'attilah Judud atau Mu'attilah Judud ini, madrasah penganulir nas beralasan dengan maqasidus syariah ini. Kemudian Syekh Yusuf Al-Qardawi menjelaskan berikutnya, wa yumkinu li hadhil madrasati ta'dilu iqamatil hududi wa uqubatil islamiyah allati thabatat bi nususil qur'aniyah qati'ah. Dengan pemikiran atau filsafat yang mereka bangun ini pula, mereka dapat menolak penerapan hudud, had-had dan iqabat dan hukum-hukum Islam alladzi tsabatat, yang telah ditetapkan bin nususil qur'aniyah, dengan nas-nas Quran qati'ah yang sifatnya qat'i. Padahal tidak mungkin yang sifatnya qat'i ini kemudian dianulir. Bi ismil masalihi wal maqasidi kadalik, dengan alasan maslahat dan maqasid demikian pula. Nah, ini memang akan kita dapati banyak para cendekiawan yang ingin mendekonstruksi syariat Islam dengan maqasid syariat. Kemudian wa yumkinu lil hukami ayyusadiru amwalan nasi wa amlakihim duna tamyiz bainal masyru' minha wa ghairi masyru'. Dan mereka juga memungkinkan atas pandangan ini bagi seorang hakim, bagi seorang pemimpin, ayyusadiru, dapat mengambil alih
amwalan nas, harta-harta manusia, wa amlakihim, dan properti tanah-tanah mereka, duna tamyiz, tanpa membedakan bainal masyru', mana yang disyariatkan untuk diambil, wa ghairu masyru', dan tidak disyariatkan. Artinya ada kedoliman di baliknya dengan beralasan ini adalah maslahat, ini adalah maqasid syariah. Ini bagi para penguasa yang menyalahgunakan maqasid syariah ini sebagai madrasah yang sebagaimana madrasah yang kedua. Bi'ismi iqamatil adlil ijtimai, dengan nama iqamatil adli, mendirikan keadilan ijtimai yang sifatnya sosial. Jadi seakan-akan mendirikan keadilan bagi masyarakat adalah aslinya adalah perampasan hak masyarakat itu sendiri. Bahkan mereka mu'allanina, mereka menegaskan, mengiklankan, menegaskan hadza huwal adl, ini adalah keadilan. Padahal wala adlu syariatullah, keadilan itu ada di syariat Allah. Nah, sehingga Syekh Yusuf Al-Qaradawi kemudian mengatakan wa idza sabartu ghawra ulai, ketika saya benar-benar menyelidiki hati mereka, wajadtuhum jama'atun minal ilmaniyina min liberaliyina wa marakisiyin. Kami dapati mereka ini termasuk dari jamaah, kelompok atau golongan-golongan minal ilmaniyina, dari orang-orang sekuler, min liberaliyina, orang-orang liberal, wa marxiyina, dan marxisme. Artinya mereka itu yang beralasan dengan maqasid syariah ini sebenarnya kalau diteliti hati-hati mereka ini cenderung kepada sifat sekuler, liberal, dan juga marxisme. Mimman la yarjuna lillahi waqaran, di mana mereka tidak berharap akan kewibawaan Allah Subhanahu wa taala, wala yuqaddiruna Allah haqqa qadrih, dan juga tidak menepatkan kepada Allah hak Allah Subhanahu wa taala, wala ya'rifuna linubuwati manzilatuha, dan mereka juga tidak mengetahui kedudukan nabi, wala yangduruna ilal qur'ani ala annahu tanzil min hakimin hamid, dan mereka juga tidak melihat bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dari yang maha hakim, maha bijaksana, hamid, dan maha mulia. Inilah pandangan-pandangan di mana Syekh Yusuf Al-Qaradawi melihat bahwa mereka ini cenderung kepada pemikiran-pemikiran sekuler, liberal, dan marxisme. Kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan lebih lanjut, innama hum yu'allihuna anfusahum, sehingga mereka ini seakan-akan mempertuhankan diri mereka, wa yu'tunaha haqqallahi ta'ala fit tasyri'i li'ibadihi, dan mereka memberikan hak Allah kepada diri mereka sendiri tentunya, fit tasyri'i li'ibadihi, untuk memberikan atau untuk membuat syariat-syariat kepada hamba-hambanya. Fayuhallilunal haram, kemudian menghalalkan yang haram, wa yuharrimunal halal, dan mengharamkan yang halal, bi ahwaihim, dengan hawa nafsu mereka. Wa tajziyina syayatinihim lahum, kemudian setan-setan pun menghiasi mereka. Fahum bihada yuriduna linnasi ayyattakhiduhum arbaban min dunillah, dan mereka dengan hal ini menginginkan manusia untuk mengambil tandingan-tandingan min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah apa yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, bahwa seakan-akan kemudian mereka menuhankan diri mereka sendiri karena mereka menetapkan hak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Beliau kemudian menjelaskan lebih lanjut, ala anna min haula'il mu'attalah lin nususi jama'atun jadidatun gharbiyatun, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang menganulir nas, merupakan sekelompok baru dari
barat, gharbiyah. Dhaharat fil gharbi, yang muncul di barat. Wa fi Faransa khosatan, di Paris secara khusus. Tada'i atau tuda'a lil ma' atau tuda'al ma'rifatu bil Qur'an. Mereka mengaku mengetahui Al-Qur'an. Tafassarahu bi ahwa bi hawaha, tetapi mereka tafsirkan dengan hawa nafsu mereka. Wala tuqimu wasnan litafsiri an-nabawi wala tafsiri sahabati wala tabi'in. Mereka tidak menggunakan timbangan-timbangan tafsiran para nabi, Nabi Muhammad maksudnya, wala tafsir sahabah, dan tafsiran sahabah, wala tabi'in. Wala tubali bi'a'lamir riwayah. Mereka juga tidak peduli dengan ulama-ulama riwayah, wala a'immatid dirayah, dan juga tidak peduli terhadap a'immah atau imam-imam ulama-ulama dirayah. Hadhihi jamaah alladhi ta'ishu fi Faransa. Jamaah ini pada mulanya tentunya, karena pemikiran ini tentu awalnya dari pemikiran barat. Hadhihi jamaah, jamaah ini alladhi ta'ishu fi Faransa, yang hidup di Prancis. Wa ta'malu fi jami'atiha, yang kemudian mereka bekerja di kampus-kampus mereka. Laha ittijahu hal khos, memiliki pandangan khusus nahwa maqasidil khosah, berupa maqasid khosah wa syariatil amah, syariat yang umum. Walaha tab'ituha, walaha tab'iyatuhal ma'rufah. Nah, mereka juga memiliki tabiat-tabiat yang ma'rufah, diketahui, li ba'di ittijahat, dari pandangan-pandangan mereka yang di sini disebut al-saniyah, al-saniyah, ataupun linguistik al-faransiyah, linguistik Prancis. Nah, ini sebagai bukti dari Sahih Yusuf Al-Qaradawi bahwa pemikiran-pemikiran seperti ini sebenarnya seringkali berasal dari Barat, yang kemudian mereka transfer nilai-nilai ini kepada cendekiawan-cendekiawan Muslim. Wa abrazu mumatsiliha Muhammad Arkun al-Jazairil asli. Kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa orang yang paling nampak yang bisa kita katakan demikian adalah Muhammad Arkun. Muhammad Arkun ini juga seorang cendekiawan Muslim, tetapi berpikiran sekuler liberal seperti itu. Al-Jazairil asli, dari Jazair, kelahiran Al-Jazari, kelahiran Jazirah, dari Jazirah Al-Jazair. Ya rohadal ittijah fi inayati bil maqasidi, yang melihat pandangan ini fi inayatil fil inayah bil maqasid, terhadap penjagaannya bil maqasid, dengan maqasid. Jadi mereka atau Muhammad Arkun ini melihat maqasid ini mujarrad muhawalah minal fiqhil islami al muasiri. Jadi hanya sebatas upaya fikih Islam al muasir, yang kontemporer, litajawazal hudud, untuk mendobrak batasan-batasan atas syari'i, batasan-batasan hukum, biwasitatil maqasid, dengan perantara maqasid. Wahya muhawalah, yaitu berupa usaha, min wajhatin nadhari hadal ittijah, dari pandangan madrasah ini, mahkumun alaiha, yang dibangun atas al bil fasli. Bil fasli ini yang dibangun, bil fasli ini dibangun atas kegagalan. Jadi pandangan-pandangan yang dilandasi dari madrasah Mu'attalah Judud ini, penganut baru ini, melihat hukum-hukum fikih terdahulu ini ada kegagalan karena tidak mampu untuk merespon perkara-perkara hari ini.
Nah, meskipun mereka juga kemudian berlebihan seperti itu karena birokmi tawahhamu ashabuha ala qudratiha jabarati ala isti'abi qadayal asri. Birokmi walaupun atau namun tawahhama ashabuha mereka ini juga praduga berlandaskan dengan praduga ala qadratiha al-jababarah kemudian sombong ala isti'abi untuk memahami qadayal asr perkara-perkara hari ini wal aqabatul aqabatu ka'da'u dan hambatan yang tidak dapat diatasi bagi mereka indaha ulai adalah wallati sayuwajihu hal al-ijtihad ala asasil maqasid dan yang akan dihadapi oleh ijtihad yang berlandaskan oleh maqasid menurut mereka yang menjadi halangan rintangan terbesar adalah inkisyaful masafah al-qaimah bainal Qur'an wa syariah yaitu inkisyaf atau menguak al-masafah jarak al-qaimah jarak bainal Quran wa syariah. Jadi mendobrak atau menguak jarak antara Quran dan syariah. Tilkal masafah yang merupakan jarak tersebut alladzi da'aba ulama'una yang dibiasakan oleh para ulama kita ibarat tarikh sepanjang sejarah biwa'yi au bighairi wa'yi baik sadar maupun tidak sadar ala rodamaha untuk disembunyikan au hajabaha atau ditutup an angdoril muslimin dari pandangan umat Islam. Jadi mereka berpandangan bahwa uh, adanya batasan-batasan atau adanya hambatan yang menghalangi Quran dan syariat ini bagi mereka yang menjadi penyebab kesalahan tersebut adalah para ulama-ulama yang menurut mereka itu para ulama sadar atau tidak sadar telah menutupi hal tersebut dari pandangan umat Islam. Bil itlaqi lafzi syariah dengan memutlakkan lafaz syariah alal Quran dari Al-Quran wa ala ma yahtari'unahu hum dan apa yang mereka buat minal usul dari perkara-perkara usul wal ahkam hukum-hukum fi ana wahid dari sesuatu yang satu duna tamyiz tanpa memisahkan. Nah, ini sebatas Syekh Yusuf Al-Qaradawi ingin menerangkan bahwa madrasah yang kedua ini menyalahkan para ulama atas apa yang mereka lihat yang seakan-akan mereka melihat ada masalah hari ini ya, seperti itu. Nah, kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi menerangkan lebih lanjut bahwa ittijahu yakshifu ashabuhu min an mauqifi ideologi minal Quran wa syariah ma'an yumatsilu arkun. Jadi pandangan ini menguak ashabuhu orang-orangnya an mauqifi dari sikap ideologi Quran dan syariah secara bersamaan. Yumatsilu arkun seperti pandangannya arkun indama yasifu fi kitabihi ketika memberi sifat kitabnya, memberi judul kitabnya, sifat kitabnya sebagai Tarikhiyatul Aqlil Arabil Islami. Nah, beliau menerangkan al-ittijahadul maqasidi bi annahu menerangkan tentang ijtihad maqasid yang ia maksud adalah al-hilah yaitu tipuan besar al-hilatul kubra tipuan besar allati atahat yang ditebarkan syuyu'ul wahmi kemudian menyebabkan keraguan al-kabir yang besar ila takdisi kulli qanunil muhtara setiap undang-undang yang dibuat.
Nah, ini. Jadi mereka menegaskan bahwa ijtihad maqasidi yang dimaksud ini seperti tipuan besar yang kemudian tersebar ila takdisi dan mengkuduskan perkara-perkara yang telah dibuat. Nah, ini adalah pemikiran akun. Kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi menerangkan lebih lanjut, fatajdidu 'inda haula'i la ya'ni illa al-khuruj min dairatil ahkam syar'iyyah. Maka tajdid, pembaruan menurut madrasah yang kedua ini, la ya'ni, tidaklah kecuali hanya ingin keluar al-khuruj min dairatil ahkam syar'iyyah, dari pusaran hukum-hukum syar'i. Jadi mereka ketika menyuarakan tajdid, pembaruan, ini seringkali ketika yang menyuarakan adalah orang-orang yang terbaratkan, maka yang dimaksud adalah mereka ingin keluar dari hukum-hukum Islam, ingin keluar dari syariat. Wahum yarawna anna baniyatul akli al-fiqhi la tataghayyar. Mereka melihat bahwa bangunan akal fikih ini tidak berubah-ubah. Wa illa sorot syai'an akhar. Jika tidak demikian, maka akan menjadi sesuatu lain. Wa sawa'un i'tamadal faqih harfiyatan an-nusus am ijtahada fi hududi aslain. Baik seorang fakih itu bersandar kepada literalis nas atau beristihad pada batasan-batasan dua asal, bal arba'ah ataupun empat, au syamila bi atfihi kulla usulil fiqhiyah, ataupun mencakup setiap cakupan usul-usul fikih, am tata'allaq bil maqasid, am ta'allaqa bil maqasid, ataupun terkait dengan maqasid, fa innan natijah wahidah. Maka menurut mereka kesimpulannya juga hanya satu, yaitu al-qusur ataupun kekurangan. Jadi mereka melihat apa yang dilakukan oleh para ulama ini merupakan kekurangan, sehingga mereka menyuarakan tajdid, pembaruan, dan pembaruan yang mereka inginkan sebenarnya adalah al-khuruj min dairati ahkami syar'iyyah, keluar dari hukum-hukum syar'i. Kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan wahada ittijah kama yaqulu Dr. Kamal Imam, dan pandangan seperti ini sebagaimana dikatakan oleh Ad-Duktur Kamal Imam, yusbihul hiwar ma'ahu launan minat turashiku bil kalimat. Jadi berbicara, berdiskusi dengan mereka ini seakan-akan hanya lempar kata-kata saja. Ini menurut Imam Kamal. Kemudian beliau juga mengatakan li'annahu yabda' min mauqifin walaysa min isti'ab, karena mereka memulai dari sikap mereka, bukan dari pemikiran hukum Islam itu sendiri. Hada fi'ah minal muslimin al-mughtaribina. Nah, ini merupakan pemikiran dari sekelompok umat Islam mughtaribina, yang mereka asing. Al-mughtaribina an ummatihi, asing dari umatnya, wa anturatihim, dan dari warisan-warisan Islam atau tradisi-tradisi Islam, fakhuratun binafsiha ila hadil ghurur, yang mereka ini fakhurah, berbangga diri, ila hadil ghurur, sampai tertipu, alladzi yu'ma sahibuhu an ru'yatil haqiqah, yang menyebabkan mereka buta dari pandangan yang benar. Innahum yang duruna bi istira'i wa istihanati ila turathina wa a'immatuna. Mereka kemudian melihat dengan peremehan wa istihanah ila turathina, terhadap tradisi-tradisi Islam, wa a'immatuna, dan ulama-ulamanya,
wa fi waqti nafsihi, dan di waktu yang sama yang duruna bikulli ihtiram, mereka melihat dengan pandangan pemuliaan, bal bikulli takdis, bahkan pensucian, ilal gharbi, kepada barat, wa thaqafatihi, dan kepada tradisi mereka. Nah, ini ciri khas dari madrasah yang kedua, madrasah penganulir nas, di mana mereka ya seakan-akan melihat peremehan terhadap tradisi-tradisi ataupun warisan-warisan Islam, dan mereka tertipu, mereka sangat menghormati tradisi-tradisi Barat. Kullama qara'tu lihaula'i dzakartu qaulallahi ta'ala. Jadi ketika Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini membaca mereka, maka beliau ini teringat firman Allah, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin. Ada manusia-manusia yang mereka menentang Allah bighairi ilmin, tanpa ilmu, wala huda, dan tanpa petunjuk, wala kitabin mubin, dan tanpa kitab yang jelas. Saniya aitfihi liyudilla an sabilillah. Mereka melangkah atau memalingkan, saniya aitfihi, memalingkan lambungnya, liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia. Kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan lebih lanjut, hada as-sinfu al-muta'aliyu yangdur ila nafsihi biwasfihi a'lam minat tabari bitafsir. Nah, sehingga golongan-golongan yang seperti ini, madrasah yang kedua ini, merasa tinggi, muta'ali, yang duru ila nafsihi, melihat diri mereka sendiri, biwasfihi a'lam, seakan-akan lebih pandai, minat tabari bitafsir, dari Imam Tabari terkait dengan tafsir, wa minal Bukhari bil hadis, dari Imam Bukhari terkait dengan hadis, wa min Abi Hanifah, dari Abu Hanifah terkait dengan fikih, wa minas Syafi'i, dan dari Imam Syafi'i terkait dengan bil usul, perkara-perkara usul, fahuwa, padahal mereka semua itu imamul a'immah, para imam-imam ulama, wa fahlul fuhul, dan orang-orang yang berwibawa, memiliki wibawa, wa alamatul ma'qul wa mankul, dan para ulama yang memiliki pandangan akal dan juga nakal, wa huwa yattahim haula'i jami'an, tetapi madrasah yang kedua ini menuduh mereka semua annahum tarakul Qur'an, telah meninggalkan Al-Qur'an, wa ikhtara'u syari'atan min 'indi anfusihim, dan telah membuat syariat sendiri dari diri mereka sendiri, liyal zimu bihal ummah, agar dilazimi atau dilakukan oleh umat Islam, wa ya syari'atun mabtutah as-sillatu bil Qur'an. Kemudian wahya syariah, dia adalah syariah mabtutah, yang memiliki silah bil Qur'an. Nah, ini saya sebab ini menerangkan bahwa sebenarnya apa yang kemudian dicetuskan oleh para ulama Islam ini adalah syariatul mabtutah, syariat yang memiliki asilah hubungan bil Qur'an, dengan Al-Qur'an. Fa'inal ummah fi khairi quruniha, dan mereka adalah umat di sebaik-baik generasi, fi khairi quruniha mundu asri sahabah, dari masanya para sahabat, bal la'alaha mundu asri rasul nafsihi, dan bisa jadi atau dan semoga juga dari zamannya Rasulullah. Dollat talik wa jahalat haqiqatiddin. Nah, jika dikatakan demikian, maka seakan-akan mereka ini dollat talik, telah tersesat jalannya, wa jahalat haqiqatuddin, dan telah bodoh dari hakikat agama, wajtama'at ala dolalah, dan telah sepakat tentang kesesatan, hilalatil kal usur kulliha, di selang waktu masa-masa itu. Ini artinya kalau kita kemudian mengatakan para ulama tersebut adalah ulama-ulama yang meninggalkan Al-Qur'an,
Padahal mereka itu berpandangan memiliki kaitan dari Al-Quran dan ini merupakan warisan dari para sahabat bahkan dari Rasulullah, maka seakan-akan kita mengatakan semuanya telah tersesat dan tidak mengetahui agama, bahkan bersepakat atas kesesatan. Walam tajid man yu'allimuha min jahalah, dan kita seakan-akan mengatakan bahwa mereka tidak ada yang mengajari dari kebodohan, wayahdiha, dan tidak ada yang menunjukkan minadhalalah dari kesesatan, hatta jaa huwa wa rufaqa'uhu liyatadaraku ma qad fata. Kemudian datanglah ia tadi, madrasah yang kedua ini, untuk memberitahukan apa yang tidak ada tadi, wayah yau ma qad mata, dan mereka seakan-akan telah menghidupkan apa yang telah mati, wa yudzakiru bima qad nasiya min qadimi zaman, dan telah mengingatkan apa yang telah dilupakan oleh para ulama-ulama terdahulu. Nah, ini madrasah yang kedua. Kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan juga ini di paragraf akhir, bila mengatakan hadhihi fi'ah al-mazhuwa bi nafsiha wa bil gharbi malhamuha. Ini adalah golongan yang sombong terhadap diri mereka, wabil gharbi, dan terhadap barat, malhamuha, mereka silau, la ta'tarifu bisunnati masdaron litashri'il islami, tidak menganggap sunnah sebagai sumber pensyariatan Islam. Wa yang duruna ilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadratan khosatan, dan mereka melihat Nabi Muhammad ini dengan pandangan khusus tersendiri. Pandangannya seperti apa? Mereka melihat la yafsahuna anha tamaman wa bisarahah, meskipun mereka tidak menerangkan hal itu secara sempurna dan secara lengkap, bal, akan tetapi tanimu anha ba'du ta'birat, tetapi pengkhianatan mereka bisa diketahui dengan beberapa ungkapan, yaitu mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu falaisa huwa nabiyyan, bukan seorang nabi, ma'suman, yang maksum, yuha ilaihi an rabbih, yang diberi wahyu, kama ya'taqid dzalika jami'ul muslimin, sebagaimana diyakini oleh kebanyakan umat Islam, seluruh umat Islam, bahkan innama huwa syakhsiyah. Lah ini pandangannya. Jadi pandangan madrasah yang kedua ini dalam menilai Nabi Muhammad adalah seperti ini. Innama huwa syakhsiyatun arabiyyah tajtahidu fi itori zamaniha wa makaniha, bahwa Nabi Muhammad ini hanya seorang yang berasal dari Arab yang beristihad fi itori zamaniha, di masa zamannya, wa makaniha, dan tempatnya, wa hala bi'adiha, dan pada kondisi lingkungannya, fatasibu au tukhti'u, yang bisa saja benar dan salah. Nah, ini pandangan memang maklum kita dapati orang-orang liberal yang ingin kemudian mendekonstruksi syariat, pandangannya seperti ini. Ya, Nabi Muhammad itu manusia biasa yang beristihad sesuai dengan zaman dan tempatnya, sesuai dengan lingkungannya, yang bisa benar bisa salah. Sehingga hari ini kita juga bisa beristihad sesuai dengan tempat kita hari ini, zaman kita hari ini. Ini yang sering juga digaungkan oleh mereka yang berusaha mendekonstruksi syariat dengan maqasidus syariat. Beliau kemudian menjelaskan fahadihi jamaah forensiyah au mutafaronsah la ta'tilun nusus wa tu'tilu ma'aha al-fiqh wal usul wa usulihi. Maka jamaah forensiyah, jamaah dari Persia ini maksudnya, ya, karena memang madrasah yang kedua ini berasal dari barat, atau yang terbaratkan, mutafaronsah ini yang terbaratkan, terpariskan, la
tu'tilun nusus, tidak menganulir nas saja gitu, melainkan wa tu'tilu ma'aha, melainkan menganulir juga fikih wa usulihi, dan usulnya bi ismil maqasid, dengan nama maqasid. Bal tuharibu fikratal maqasid nafsiha, bahkan sebenarnya mereka telah memerangi pandangan maqasid itu sendiri, karena pandangan maqasid yang benar tentu tidak sebagaimana yang mereka yakini. Taba'an li fikratiha fi ta'lili syariah dzatiha, mereka juga menganulir syariat secara zatnya, allati tara annal muslimina ikhtara'uha min 'indi anfusihim, yang melihat bahwa umat Islam telah membuat syariat bagi mereka sendiri, munaqadatan lil Quran, yang bertentangan dengan Al-Quran. Nah, kemudian di akhir paragraf beliau kemudian menjelaskan walihadihil madrasah, dan madrasah yang kedua ini yaitu mu'attilah lin nusus, yang menganulir nas bisifatil am, secara umum memiliki samad. Samad ini ciri-ciri wal khosois, dan karakteristik-karakteristik tamyizuha, yang berbeda dengan yang lain, wa murtakazatu fikriyah, juga memiliki landasan-landasan pemikiran tastanidu ilaiha, yang bersandar dengannya, wa mawaqif fikhiyah, dan sikap-sikap fikih atau hasil-hasil fikih, tudhar asaruha fil hayah, yang nampak pengaruhnya di dalam kehidupan. Maka pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang ciri-ciri, karakteristik, landasan-landasan, dan juga hasil atau sikap mereka terkait dengan syariat Islam. Ini sangat penting sekali. Nanti insya Allah akan banyak data-data yang bisa kita pelajari bersama, yang semoga menambahkan wawasan kita dan semakin menjadikan kita untuk rajin dalam mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.